Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu bahwa akhir-akhir ini Kementerian Pan-RB telah mengeluarkan banyak keputusan menteri yang mengatur terkait dengan seleksi P3K di tahun 2022 ini. Dari yang dulu sudah agak lama berkaitan dengan guru, kemudian kemarin yang terbaru pada tanggal 20 Oktober 2022, Kementerian Pan-RB telah mengeluarkan keputusan menteri berkaitan dengan seleksi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan, tenaga teknis lainnya, dosen, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut tentunya menjadi pertanda bahwa pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 ini semakin dekat. Bahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga sudah merilis terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 ini. Tetapi saat ditanyakan kepada BKN, ada jawaban yang cukup mengejutkan. Apa jawabannya? Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi, informasi atau berita terkait dengan jawaban mengejutkan dari BKN saat dikonfirmasi perihal jadwal pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 ini diberitakan oleh cpnn.com. CPNN memberitakan dengan judul Pernyataan Terbaru BKN soal pembukaan SSCASN P3K 2022 Honorer Tarik Nafas Dahulu. Kita coba bacakan. Jakarta, kalangan honorer mendadak gembira karena munculnya beberapa surat terkait pelaksanaan seleksi P3K 2022. Mulai jadwal pendaftaran P3K guru, mekanisme tes, hingga afirmasi bagi tenaga kesehatan dan tenaga teknis lain. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek sudah mengeluarkan jadwal seleksi yang dimulai 25 Oktober. Sementara itu, P3K Nakes dan tenaga teknis lainnya belum memunculkan tanggal tersebut karena pelaksanaannya di bawah kendali Badan Kepegawaian Negara. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengungkapkan, pendaftaran seleksi P3K guru dan non-guru dilaksanakan serentak. Jadi untuk nakes kemungkinan juga akan dimulai pada tanggal 25 Oktober. Namun, tahun ini seleksinya fokus pada formasi guru dan tenaga kesehatan. Pendaftarannya serentak tahun ini, tetapi tesnya tahun ini hanya guru dan nakes. Di luar itu, tesnya dilakukan tahun depan, kata Deputi Suharmen kepada cpnn.com Sabtu 22 Oktober 2022. Dia mengakui sejumlah regulasi terkait pelaksanaan P3K 2022 sudah terbit. Namun, ada hal teknis yang masih jadi kendala. Contohnya formasi nakes, Kepmen Pan-RB nomor 968 tahun 2022 sudah terbit pada 20 Oktober. Namun, Kementerian Kesehatan baru mengusulkan lagi data nakes yang bekerja di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Imbasnya, kata Suharmen, berpengaruh pada pembukaan SSCASN P3K 2022. Kalau data nakes di Kemenhan baru dimasukkan Kemenkes tanggal 20 Oktober, prosesnya bakal lama lagi, ujarnya. Deputi Suharmen mengaku sempat protes ke Kemenkes, kalau ditambah-tambah terus seperti itu dan last minute, kapan SSCASN mau dibuka? Selain itu, jika prosesnya seperti itu terus, resikonya ada di BKN. Ditanya apakah memungkinkan pendaftaran dimulai 25 Oktober sesuai timeline yang dikeluarkan Kemendikbudristek, jawaban Deputi Suharmen bikin kaget. Jadwal tersebut baru ancar-ancar dan belum keputusan final. Bisa saja tepat waktu 25 Oktober kalau API service dari Kemendikbudristek ke BKN sudah selesai. Begitu juga dari Kemenkes ke BKN. Bukan hanya itu, pengisian formasi oleh instansi pusat di SSCASN juga harus selesai. Proses input formasi oleh instansi pusat ke SSCASN
lanjut Deputi Suharmen saat ini berlangsung. Kalau daerah sudah selesai karena datanya tinggal diinjek ke SSCASN. Deputi Suharmen juga mengungkapkan progres API service dari Kemendikbudristek ke BKN baru selesai pada tahap 1 dan belum ke tahap selanjutnya. Sebab skema setiap tahapan berbeda. Skema yang berbeda-beda itu membuat bingung semua orang, ungkapnya. Oleh karena itu, tambah Deputi Suharmen, ketika para guru honorer bertanya soal skema seleksi P3K kepada PKN kurang tepat. Pertanyaannya seharusnya disampaikan kepada Kemendikbudristek karena yang menyiapkan skemanya bukan PKN. Sekarang saya berusaha untuk mengejar-ngejar Kemendikbudristek dan Kemenkes untuk segera menyelesaikan tugas masing-masing, kata Suharmen. Jadi itulah informasi atau berita terkait dengan progres pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 ini. Dan semoga bisa secepatnya diselesaikan ya, terutama bagi Kemendikbudristek dan Kemenkes, sehingga pelaksanaan seleksi P3K bisa sesuai dengan timeline yang sudah dibuat. Dan tentunya teman-teman honorer atau tenaga non-ASN sudah menanti-nanti terkait dengan pelaksanaan seleksi tersebut. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.